Terima kasih masih bersama saya di acara Ki Candy. Kita akan lanjutkan cerita petualangan anak-anak Indonesia yang berkeliling negeri tercinta ini dan banyak menceritakan pengalaman mereka selama dalam perjalanan. Kali ini saya akan hadirkan dua anak muda yang melakukan ekspedisi yang mereka namai Ekspedisi Indonesia Biru. Mari kita sambut Dandi dan Uco. Dandi, Uco, terima kasih ya sudah mau datang di acara Ki Candy. Menarik karena dari perjalanan yang Anda berdua lakukan itu bukan sekedar jalan tapi merekam ya. Merekam situasi, kondisi, budaya, ekonomi, sosial masyarakat di mana tempat yang Anda berdua lalui. Kalau boleh cerita dulu nih, ide dasarnya dari mana? Ya, tahun 2009 saya ikut membantu mendokumentasikan perjalanan jurnalis senior Mas Farid Gaban di ekspedisi Zamrud Katulistiwa. Sama menggunakan motor juga. Iya. Dan ya sejak itu saya pikir Mas Farid Gaban berangkat dari barat ke timur dengan tujuan pulau-pulau terpencil. Saya ingin dari timur ke barat dengan tujuan justru mainland, tetapi di beberapa pedalaman. Oke. Kenapa dinamakan Indonesia Biru? Adaptasi. Kenapa nggak hijau, kuning, hitam, merah? Terjemahannya dari konsep ekonomi biru. Iya, gimana itu? Idenya adalah sebuah gagasan ekonomi yang ingin meletakkan keadilan sosial berbasis ekologi, penerapan teknologi-teknologi tepat guna dan kontekstual di masyarakat. Ya agak rumit untuk dijelaskan panjang lebar, tapi intinya kami mengangkat 3 tema secara sederhana. Apa itu? Keadilan sosial, kearifan budaya, dan juga kelestarian lingkungan. Kira-kira begitu. Oke. Lama perjalanan? Kritik terhadap ekonomi hijau sebenarnya. Kritik terhadap ekonomi hijau. Nanti jelasin. Ya. Tapi lama perjalanan berapa? Kami 365 hari, berangkat 1 Januari 2015, kembali 31 Desember 2015. Oke, jadi 1 tahun itu ya? Ya, 19.833 kilometer. Ini naik motor yang digunakan motor seperti ini ya? Iya, motor bebek yang seperti ini. Tahan ini? Alhamdulillah sampai kembali lagi. Satu motor, nggak ganti-ganti 33 kali seperti Enggak. Masing-masing satu motor. Masing-masing satu motor dan bisa bertahan ya? Iya. Oke, menarik. Nanti ceritakan lebih rinci mengenai pengalaman dan kritik-kritik sosial atau kritik yang kalian ingin sampaikan melalui perjalanan ini karena ada film dokumenter yang dibuat ya, dihasilkan. Baik, sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Dua jurnalis dari rumah produksi Watchdog melakukan perjalanan keliling Indonesia selama setahun penuh dengan misi mendokumentasikan dan mempublikasikan isu-isu yang ada di Indonesia. Berangkat dengan menggunakan sepeda motor, Dandi Dwi Laksono dan Ucok Suparta menempuh perjalanan hampir 19.833 km sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Dandi dan Ucok memberi nama perjalanan mereka Ekspedisi Indonesia Biru. Isu-isu yang didokumentasikan dan dipublikasikan dalam perjalanan ini adalah aktivitas ekonomi masyarakat, keanekaragaman hayati, kearifan budaya, isu energi, dan lingkungan hidup. Ekspedisi Indonesia Biru ini merekam hal-hal tersebut sebagai bagian dari ingatan bangsa Indonesia.
Jika ekspedisi jurnalistik media umumnya berkisah tentang keindahan Indonesia, ekspedisi Indonesia Biru ini merangkai cerita pahit di balik keindahan-keindahan bumi Indonesia. Ekspedisi Indonesia Biru ini dilakukan tanpa sponsor. Seluruh perjalanan dibiayai oleh dana pribadi Dandi dan Ucok dan dukungan beberapa teman. Kita cuma sama-sama bisa berdoa atas kegilaan dua orang ini. Tapi intinya Watchdog juga membekali mereka dengan berbagai hal ya. Diskusi tentang substansi kami lakukan di sini. Kedua, Watchdog membekali dengan peralatan yang untuk melengkapi ekspedisi Indonesia Biru seperti kamera, GoPro, dan lain-lain. Sisanya pakai duit kantong Dandi pribadi semuanya. Selama setahun, banyak suka duka yang dialami Dandi dan Ucok dalam perjalanan ini. Dari motor yang rusak hingga hampir mati dalam perjalanan. Karakternya Dandi dan Ucok yang sudah teruji memang tough, tangguh, dan lain-lain. Tapi meskipun demikian kami juga tetap sekali lagi, saya juga menelpon Dandi dan menelpon Ucok untuk bilang bahwa kesehatan yang utama, jangan sampai pengalaman kalian nggak bisa dikabarkan di sini ya nanti kalau ada apa-apa. Namun dalam perjalanannya, tidak melulu cerita pahit yang ditemukan Dandi dan Ucok. Mereka juga bertemu dengan komunitas yang tetap mempertahankan nilai kearifan lokal di tengah gempuran kemajuan zaman. Dandi dan Ucok berharap video-video dokumenter yang dihasilkan dari ekspedisi ini dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Nah, selama perjalanan, apa yang paling menyita perhatian Anda berdua? Misalnya Anda pernah kasih statement yang menurut saya menarik, yaitu bahwa Kalimantan misalnya. Kalimantan itu tidak seindah yang digambarkan di National Geographic misalnya. Saya nggak paham maksudnya apa ya. Nah, dulu gambaran yang ada di otak saya itu Kalimantan itu hutannya masih bagus dan digambarkan sebagai paru-paru dunia. Tapi Paru-paru dunia. Iya. Gitu ya. Iya, tapi sejak Kenyataannya? tiba di Kalimantan Timur kami mendapati hutan-hutannya udah menjadi lahan tambang, jadi galian sumur ditinggal kolam begitu saja. Nah, dari Kalimantan Timur kami jalan sampai ke Pontianak, saya juga tidak mendapati hutan seperti yang digambarkan itu, malah di kiri kanan jalan yang kami temui sawit begitu. Saya mau tahu juga mengenai pernyataan Anda dalam ekspedisi Indonesia Biru ketika Anda mengatakan bahwa ternyata banyak di daerah-daerah yang justru daerah gempa didorong agar masyarakat membangun rumah beton, rumah tembok, sehingga rumah-rumah ini nanti jadi alat pembunuh buat masyarakat setempat. Terjemahannya atau pemahamannya seperti apa itu? Iya, misalnya contoh di beberapa daerah bekas bencana ya, seperti Mentawai misalnya, pernah kena tsunami, ataupun di Aceh misalnya juga kena tsunami. Baru saja beberapa hari yang lalu ada tsunami dan bangunan-bangunan betonnya rontok dan menjadi faktor yang membunuh justru selain tentu air. Tetapi kemudian membuat bantuan rumah bagi masyarakat juga menggunakan material atau teknik konstruksi yang sama. Itu salah satu contoh bagaimana di tempat zona yang sama, pemerintah atau bahkan NGO mendesain rumah untuk menghadapi bencana yang sama. Saya tertarik dengar cerita Anda berdua. Itu kita bisa temui di mana-mana ketika ada orang yang jualan, padahal laku keras siang hari misalnya, begitu selesai habis, dia nggak mau jualan lagi. Nah, saya lihat di dalam cerita-cerita ekspedisi Indonesia Biru itu, Anda berdua menemui cerita-cerita seperti itu ya? Ya, kita menemuinya di Gorontalo ya. Misalnya apa? Ada penjual milu siram. Milu siram itu sup jagungnya Gorontalo begitu, makanan khas. Dia hanya buka antara jam 10 sampai jam 1. Sama, pelanggannya juga banyak. Tapi begitu selesai 3 panci tutup. Yang menarik Nggak adalah tahan, ya? ketika kami tanya, kenapa tidak memperpanjang Iya. buka warungnya? Atau kenapa tidak menambah outlet? Dan dia sering cerita bahwa banyak pegawai yang makan di situ, namanya Tante Oco, karyawan bank, dan mereka menawari mau kredit nggak untuk menambah outlet. Mengembangkan Betul. usahanya. Dan Nggak mau. dia yang sama dengan di Lumajang ada rujak cingur, setelah 60 bungkus dia juga cut di situ, dia nggak mau ekspansi, dia nggak mau Padahal ambil kredit, dia nggak mau punya masalah dengan
isu ketenagakerjaan, modal dan Padahal segala ini macam. laku keras dia. Padahal Ya? laku keras dan ada antrian dan Nah, cerita ini apa maknanya buat Anda berdua? ya bahwa ada perspektif ekonomi yang mengambil secukupnya, ya, yang tidak eksploitatif. Dia wise, dia menakar betul kemampuannya. Ketika dia mulai melakukan ekspansi, dia mungkin khawatir juga akan terjadi eksploitasi. Ini kami temukan juga dalam filosofi ekonominya masyarakat Samin, begitu. Yang filosofinya adalah kami hanya menjual apa yang kami tanam dan kami produksi. Kami tidak berdagang. Saya tanya kenapa tidak berdagang? Berdagang adalah pintu pertama menuju penipuan. Karena Anda beli 100, Anda jual 110 atau 150. Itu saya banget itu. Itu filosofinya. Jadi banyak paradigma ekonomi yang ingin kami gali lagi. Baik, menarik karena dua wajah ini ternyata nyaris tewas ya. Dan nyaris tidak akan hadir di sini. Dalam perjalanan mereka melalui ekspedisi Indonesia Biru. Apa yang terjadi? Kita rehat, saya akan segera kembali. Pak Rimantonya masuk ke bawah perahu gitu, jadi mendekati saya. Terus? Ya saya merasa, oke, kalau sudah harus di sini ya harus di sini.